Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Harapan Bangsa. Ya, pada pagi ini Ibu akan membahas tentang pelajaran yang sebelumnya ya, yaitu tentang bilangan berpangkat dan akar. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, anak-anak sekalian jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab 1 ya, sifat bilangan dan bentuk akar. Ya, untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar ini, kemarin pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang seperti apa itu bilangan berpangkat, kemudian apa saja sifat-sifatnya. Nah, ada beberapa pertanyaan kemarin yang disampaikan oleh teman-teman kalian tentang sifat bilangan berpangkat. Ya, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, untuk sifat bilangan berpangkat itu kemarin ada sekitar 5 ya yang akan kita bahas. Nah, kemarin kita sudah membahas sifat pertama dan sifat kedua, yaitu yang pertama adalah sifat A pangkat M dikali A pangkat N ya, sama dengan A pangkat M ditambah N, atau bisa kalian lihat sebagai contoh di samping ini ya. Kemudian sifat kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, dibagi pangkatnya tinggal dikurang ya, bisa dilihat perbedaan antara dikali dengan dibagi ya. Nah, kemudian kita akan membahas hari ini adalah tentang sifat ketiga, yaitu sifat A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, A pangkat M pangkatkan lagi N. Ini artinya kalau ada bentuk seperti ini, kalian dikalikan saja pangkatnya ya, yaitu A pangkat M dikali N ya, sehingga hasilnya adalah, kita lihat di contoh ya, adalah contoh misalnya kita ambil angka 3 pangkat 5 pangkat 2. Nah, ini kalau kita jabarkan artinya kan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Atau 3 pangkat 5 adalah 3 dikali 3 dikali 3 sampai 5 kali ya. Di sini kemudian 3 pangkat 5. 3, 2. Nah, 3 pangkat 5 berarti kalau bisa kita hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga 3 pangkat 5 pangkat 2 adalah 3 pangkat 10. Atau kalau kita menggunakan sifat ini, kita bisa tahu, kita tinggal pakai saja rumusnya. 3 pangkat 5 dikali 2, ya, pangkatnya dikaliin. Ingat, kemudian hasilnya adalah 5 dikali 2, 10 ya. Nah, jadi kalau kalian jabarkan atau kalian gunakan rumus, hasilnya sama. Oke, kita akan membahas tentang sifat keempat dari bilangan berpangkat ya. Sifat keempatnya adalah contohnya adalah A dikali B pangkat M. Ya, kalau ada dua bilangan pokok kemudian dipangkatkan, ini sifat dari bilangannya adalah A pangkat M dikali B pangkat N. Artinya semua bilangan pokok ini memiliki hak terhadap pangkat yang ada di luar ya. Sehingga kalau kita bahas menggunakan contoh, maaf agak ke bawah ya. Contohnya misalnya 4, misalnya berapa ya? 5 dikali 3 pangkat M. Ya, 5 dikali 3 pangkat M-nya misalnya pangkat 3 juga ya, maaf, saya pangkat 3. 6 dikali 3 pangkat 3. Nah, berapa hasilnya? Nah, kita lihat ya. Kalau kita jabarkan, artinya berarti 5 dikali 3, kita kalikan sebanyak 3 kali kan? Ya. Nah, 5 kali 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali atau pangkat 3. Sehingga hasilnya ya bisa kalian, ini kan semua perkaliannya 5 ya, bisa 5-nya ada 3, perkalian 3-nya ada 3 juga. Ya, jadi 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Atau kalau pakai sifat yang ini, ya tadi berarti A pangkat M, B pangkat M. Berarti 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gitu. Sama ya, walaupun kalian jabarkan atau menggunakan rumus, hasilnya akan sama. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang sifat kelimanya ya. Sifat kelima dari bilangan berpangkat adalah A, ya, kebalikan dari sifat keempat ya. Kalau dibagi. Ya. Bagaimana kalau dibagi? Nah, kalau dibagi itu sama, semuanya berhak atas pangkat juga ya. Berarti sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya misalnya 6 dibagi 3 gitu ya. Pangkat 4. Nah, kita jabarkan, berarti kan kalau kita buka semua ya. 6 bagi 3 terus dikali 6 dibagi 3
dikali 6 dibagi 3 dikali 6 dibagi 3. Ya, pembagian 6 dibagi 3-nya ada 4. Kemudian, nah kita lihat di sini bisa kita kumpulkan ya. Di sini 6, ada 6 ya. 6 dikali 6 dikali 6 dibagi, nah pembagiannya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ya, tahu hasilnya adalah 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Ya, nah, di sini juga sama ya. 6 pangkat, ini karena dia sifatnya tadi yang disebutkan, semua yang di dalam kurung berhak atas pangkat, sehingga 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Ya, kalian boleh menggunakan langsung sifat atau dijabarkan. Hasilnya akan sama. Seperti itu. Selanjutnya ada tambahan adalah tentang pangkat bilangan 0 dan pangkat bilangan negatif. Oke, untuk pangkat bilangan 0, bagaimana kalau misalnya suatu bilangan itu pangkatnya bilangannya 0 ya. Nah, contohnya misalnya A pangkat 0 itu adalah 1 ya. A pangkat 0 hasilnya adalah 1 ya. Bagaimana bisa begitu? Nah, contoh. Misalnya ada 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 0 itu 3 pangkat 0 berapa? 1. Pembuktiannya dari mana? Contoh, kita menggunakan sifat bilangan yang pembagian ya. Contohnya dari mana kok pangkat 0 hasilnya 1? Contoh ada 3 pangkat 5, kemudian dibagi 3 pangkat 5 ya. Oke, ingat ya. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, kita pakai sifat nomor 5 ini ya. Sehingga kalau pakai sifat berarti kalau pembagian bilangan pokoknya sudah sama, tinggal pangkatnya dikurangkan. Nah, atau hasilnya 3, 5 dikurang 5, 0. Ya. Kemudian kalau kita jabarkan, 3 pangkat 5 kan 3, berarti 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 3 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 ya. Nah, kalau kita coret satu-satu atas bawah ya. 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, ya habis semuanya 1, 1, 1, 1. Sehingga 1 kali 1 kali 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Sehingga bisa kita simpulkan 3 pangkat 0 adalah 1. Nah, ini berlaku bagi semua angka ya. Kalian bisa coba misalnya angka lain 5 pangkat 7 per 5 pangkat 7 gitu ya. Ketika kalian coret, itu hasilnya pasti nanti hasilnya 1 ya. Jadi misalnya 1000 pangkat 0, ya tetap aja 1 ya. Seperti itu. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ke sifat ketujuh ya. Untuk sifat ketujuh, ini adalah sifat pangkat bulat negatif. Ya, setelah kita tadi sifat pertama sampai kelima itu adalah pangkat positif, ketujuh adalah negatif. Untuk pangkat negatif, tidak bisa kita langsung untuk mencari hasilnya. Kita harus mengubahnya dulu menjadi pangkat bulat positif ya. Nah, untuk bila ada suatu bilangan pokok dengan pangkat bilangan negatif, itu kalau dirubah untuk menjadi bilangan pangkat positif, itu hasilnya adalah kebalikannya atau 1 per A pangkat N ya. Contohnya, nah, contoh di sini misalnya 3 pangkat min 5. Ya, 3 pangkat min 5 itu tidak bisa kita, wah berarti kayak sifat bilangan berpangkat aja. Misalnya 3 pangkat 5, itu kan 3 kali 3 dipangkatkan sebanyak 5 kali. Tapi kalau untuk bilangan pangkat negatif, itu harus kita rubah ke positif dulu, yaitu 1 per 3 pangkat 5. Nah, sehingga kalau setelah dirubah menjadi pangkat bilangan positif, baru kita cari hasilnya. 1 per 3 pangkat 5 artinya adalah 1 per 3 dikali 1 per 3 dikali 1 per 3 dikali 1 per 3 dikali 1 per 3 gitu ya. Jadi untuk pangkat bilangan negatif itu adalah pecahan ya gitu. Jadi hasilnya adalah pecahan sehingga bisa dirubah menjadi seperti ini ya. Itu sifat ke-8 bila bilangan berpangkatnya itu adalah pangkat pecahan. Nah, di sini contohnya adalah A pangkat M per N ya. Jadi yang bukan pecahan seperti pecahan campuran ya, tapi ini adalah M per N, ini adalah pangkat dari M. Nah, bila pangkat ini dirubah menjadi bilangan akar, yaitu A pangkat M. Jadi pecahannya yang pembilangnya yaitu M, itu adalah sebagai pangkat, penyebutnya adalah N, adalah akar. Nah, contoh misalnya pangkat 3 pangkat 5 per 2 ya. 3 pangkat 5 per 2, ingat ya, ini tidak nulisnya tuh kecil di atas. Sehingga bisa kita simpulkan adalah ini adalah akar 3 pangkat 5 kuadrat ya. Jadi kalau pangkat 2 di sini sih nggak usah ditulis 2 ya. Bisa kita tulis 2 atau tidak usah ditulis kalau akar kuadrat atau akar
pangkat 2. Ini 5 ya. Jadi boleh kalau akarnya itu adalah akar kuadrat, itu boleh tidak ditulis. Contoh lain misalnya 2 pangkat 6/3 ya. 2 pangkat 6/3. Ini berarti apa? Ya, atasnya itu adalah pangkat, berarti 2 pangkat 6. 3-nya itu adalah akar. Berarti akar pangkat 3 gitu. Ya, kamu tulis di sini akarnya buat angka akarnya di depan, pangkatnya di dalam. Seperti itu. Itu untuk akar. Bisa contoh lain? Contoh lainnya misalnya ada kita balik ya. Kita rubah kalau tadi bilangan berpangkat menjadi bentuk akar, bagaimana kalau bilangan akar menjadi bentuk pangkat? Nah, ini kita contoh misalnya 64 akar 7 gitu ya. 64 akar 7. Nah, berarti kalau 64 itu sebenarnya adalah, kita cari 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya. Kemudian 7-nya sini berarti 7. Ya, kita sederhanakan dulu 64-nya ya. Kemudian hasilnya adalah langsung bilangan pangkat ya. Sehingga bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 6/7 ya. Itu. Jadi kalau kita rubah dari bilangan akar ke pangkat, pangkat ke akar. Oke, ada lagi misalnya 81 pangkat 5. Misalnya akar 81 pangkat 5. 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Akar 5. Ya, sehingga kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat adalah 3 4/5 ya. 3 pangkat 4/5 seperti itu. Bu, bagaimana tahu nih 64, 81? Bisa kamu pakai ini ya, pohon faktor ya. Kalau kamu pakai pohon faktor, contoh 64 pohon faktor ya. Jadi 64 itu faktornya berapa aja ya? Kamu bisa pakai pohon faktor 2, 32 ya. 2, 16, 2, 4, 2, 2. Sehingga kan pangkatnya bisa kelihatan ya di sini. Yaitu 2 pangkat 6. Gitu. Sorry, ini 8 ya. 8 baru 4 baru 2. 2 pangkat 6. Sama 81 juga kan? 81 bagi 2 nggak bisa, bagi 3. Yaitu 27 39 33 ya. Jadi bilangan berpangkat itu bisa kita cari dengan cara pohon faktor. Oke. Akar itu seperti apa sih bentuk akar? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari yang sebelumnya ya. Kamu sudah di SD juga tahu ya kalau akar tuh begini lambangnya ya. Nah, kalau bentuk akar, nah ada bentuk akar, ada akar kuadrat. Nah, kita harus membedakan antara bentuk akar dengan akar kuadrat atau akar pangkat 3 dan sebagainya. Yang dimaksud bentuk akar di sini adalah bentuk bilangan rasional dan irasional ya. Jadi contohnya gini. Jadi kalau misalnya bentuk akarnya seperti ini, akar 49 gitu ya. Kalau akar kuadrat 49 ini adalah kan sebetulnya adalah 7 pangkat 2 atau akar dari 49 adalah 7 ya. 7. Ketahuan. Jadi ini akar kuadrat namanya. Jadi ada hasilnya gitu. Contoh juga akar 125 akar pangkat 3 dari 125. 125 itu adalah 5 ya. Jadi akar pangkat 3, 125 itu kan adalah 5 dikali 5 dikali 5 atau 5 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 adalah 5. Nah, ini kalau diakarin kemudian ada hasil bilangan bulatnya atau bilangan rasionalnya, maka itu disebut juga dengan bentuk akar, bukan bentuk, itu adalah akar kuadrat atau akar pangkat 3. Nah, bedanya dengan bentuk akar, kalau bentuk akar, itu nanti adalah bilangan yang irasional ya, atau nanti hasilnya adalah bilangan yang tidak bilangan bulat seperti ini, atau ini namanya bilangan rasional ya. 7, 5 itu bilangan rasional. Nah, kalau yang bentuk akar itu hasilnya nanti bilangannya irasional. Yaitu contoh misalnya akar 2. Akar 2 hasilnya itu kan adalah, kalau kalian boleh coba diakarin, ada 1,4 142 dan seterusnya. Misalnya akar 3 juga kan 1,5 sekian-sekian. Itu akar pangkat 3, akar pangkat 5, akar pangkat 7, akar pangkat, kalau 9 ada ya hasilnya, akar pangkat 11. Ya, bila nanti kalian dapatkan hasilnya itu dalam bentuk pecahan atau bukan, atau bilangan yang irasional atau bilangan real yang
tidak bulat seperti ini, itu namanya bentuk akar, ya, bisa dibedakan ya. Kalau ini kan ketahuan nih hasilnya bilangan bulat, hasil perkalian 2 angka kembar atau 3 angka. Kalau di sini yang hasilnya koma-komaan, ya, itu namanya bentuk akar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, kalau akar 80 bagaimana? Nah, untuk akar 80, kalian bisa cari pakai pohon faktor. Akar 80 itu adalah perkalian antara tadi 5 dikali 16. 5 dikali 16 hasilnya 80. Sehingga ini adalah akar 5, akar 16. Berapa akar 16? Akar kuadrat dari 16 adalah 4 ya. Sehingga hasilnya 4 akar 5. Seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk akar yang akan kita pelajari.